Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Kamis tanggal 23 November. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Kali ini kita sudah berada di sebelah selatan dari Dusun Sokowetan ya teman-teman. Kita akan melihat lagi dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo yang saat ini ramai sekali dilakukan di sekitar Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom. Nah, kita nanti akan melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo dari Dusun Sokowetan, Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Ini nanti kita akan telusuri, kita belusuan untuk melihat perkembangannya di Kecamatan Karanganom ini nanti sampai dengan Desa Jungkare ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami untuk melihat perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo di Kecamatan Karanganom ini yang sangat ramai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, dan malah dapat kita lihat beberapa lokasi proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah selesai dan dilanjutkan dengan proses pengecoran dasar. Adapun yang bisa kita lihat di sekitar Dusun Sokowetan ini, Desa Brangkal ini adalah saat ini sedang terus dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, terlihat puluhan truk mulai memasuki dari areal pengurukan yang dilakukan di sekitar Desa Brangkal ini. Ini adalah bekas dari jalan existing warga yang terdampak yang sudah dialihkan oleh pelaksana dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Yang belok ke kanan ini adalah jalan yang dialihkan yang sudah dibuatkan oleh pengelola jalan tol Jogja Solo. Ini saat ini dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan dari bekas jalan akses warga ya teman-teman. Saat ini kami tiba di sekitar lokasi ini sekitar jam 2 siang ya teman-teman. Nah, puluhan truk sudah mulai memasuki dari areal pengurukan yang dilakukan di sekitar Desa Brangkal ini. Nah, sambil kita melihat dari proses pengurukan yang dilakukan yang ramai sekali dilakukan di sekitar Desa Brangkal ini, monggo kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Lain dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Brangkal. Ini nantinya nampaknya segera dilakukan dari persiapan pengangkatan serta pemasangan dari balok girder ya teman-teman. Nah, terlihat saat ini mulai dipersiapkan dari alat berat jenis kren yang nantinya untuk membantu dari proses pengangkatan serta pemasangan balok girder. Nah, nampak ini adalah potongan-potongan dari alat berat jenis kren yang mulai berdatangan ya teman-teman. Nah, kemarin ini mulai dipreteli. Ini adalah dari Desa Ngabean yang kemarin untuk melakukan proses pengangkatan serta pemasangan balok girder di sekitar Desa Ngabean sudah selesai dipreteli dan dibawa di sekitar Desa Brangkal ini. Nantinya setelah siap nantinya akan dilakukan dari proses pengangkatan serta pemasangan balok girder, karena terlihat dari sini bahwa struktur dari jembatan, pilar maupun abutmen ini sudah selesai, sedangkan penyambungan dari balok-balok girder juga sudah selesai ya teman-teman. Nah, terlihat di tempat kita ini sedang dilakukan dari proses pengambilan air dari truk tangki ya teman-teman. Ini adalah untuk menyiram dari jalanan proyek yang dilalui dari kendaraan-kendaraan proyek ya teman-teman, agar mengurangi dari dampak proyek, yaitu mengurangi dari dampak debu yang berterbangan. Nah, memang karena di sekitar Klaten ini masih sangat sulit sekali dari turun hujan ya teman-teman. Walaupun di beberapa lokasi di Klaten ini sudah mulai diguyur hujan, namun di tempat saya itu belum turun hujan.
khususnya di Kecamatan Karanganom yang di sebelah barat itu belum juga turun hujan, paling rintik-rintik, sampai bahkan malah sumur-sumur warga ini sudah mulai banyak yang kering, termasuk sumur saya ya teman-teman. Nah, kalau diambil 10 menit, seperempat jam itu sudah habis airnya, sudah tidak bisa naik lagi, diambil dengan pompa. Terus ikuti kami, setelah ini kita akan telusuri, kita akan belusukan ke arah selatan maupun barat untuk melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo di desa-desa di Kecamatan Karanganom ini ya teman-teman. Terus ikuti kami agar kita dapat melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di sekitar Kecamatan Karanganom. Terlihat di sini di Desa Berangkal yang sisi sebelah selatan ini sudah mulai terlihat dari proses pengurukan yang signifikan ya teman-teman, tinggal dilakukan dari proses penyempurnaan saja. Saat ini kita sudah berjalan sedikit ke selatan ya teman-teman. Kita berada di sekitar Dusun Berangkal, Desa Berangkal, Kecamatan Karanganom. Nampak terlihat di sini sedang dilakukan dari proses pengerjaan dari struktur jembatan ya teman-teman, yang akan dibangun di sekitar Desa Berangkal yang berbatasan dengan Desa Mbeku ini. Nah, lokasi ini kemarin adalah bekas dari areal pemakaman warga Berangkal ya teman-teman, yang saat ini sudah selesai dipindahkan di sisi sebelah barat dari badan jalan tol Jogja Solo. Terlihat di sini alat berat jenis borpil ini terus melakukan dari proses pengeboran pondasi yang sedang dilakukan di sekitar Desa Berangkal ini, dan para pekerja sedang menyiapkan dari kolom-kolom besinya. Kita berjalan menyeberang dari Desa Berangkal tadi menuju Desa Mbeku ya teman-teman. Nah, saat ini di sekitar Desa Mbeku dapat kita lihat sedang ramai sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, material tanah uruk ini terus didatangkan menggunakan truk-truk dam ya teman-teman. Dan di sekitar Desa Mbeku ini armada truk yang dipergunakan, yang dikerahkan ini adalah truk-truk tronton dengan tonase yang sangat besar ya teman-teman. Sedangkan truk-truk kecil ini terlihat berjalan ke arah utara. Nah, nampaknya ini adalah truk-truk yang sedang melakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Berangkal ataupun Dusun Sokowetan yang sudah kita lihat tadi ya teman-teman. Nampak sekali, ramai sekali dari aktivitas proses pengurukan serta pemadatan lahan yang dilakukan di sekitar Desa Mbeku ini. Agaknya memang saat ini para kontraktor dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus memanfaatkan waktu ya teman-teman, seperti yang diinstruksikan dari pengelola dari jalan tol Jogja Solo agar memaksimalkan waktu ini yang tersisa sekitar 1 bulan ini, agar jalan tol Jogja Solo ini bisa diperpanjang jalur fungsionalnya ke arah selatan ya teman-teman. Nah, terlihat ramai sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, dan bila memang jalan tol Jogja Solo ini ingin dibuka secara fungsional lebih ke selatan lagi, minimal harus sampai dengan Desa Mbeku ini ya teman-teman, yaitu di sebelah selatan ini, yaitu di Jalan Raya Penggung Jatinom ya teman-teman, karena ini adalah jalan terbesar yang kemungkinan bisa dijadikan exit tol, karena nanti apabila kita ke kiri ini nantinya akan bertemu dengan jalan raya Jogja Solo di sekitar Terminal Penggung, dan apabila kita belok kanan nantinya akan sampai dengan Kecamatan Jatinom. Dan posisi kita saat ini sekitar di STA 15, plusnya saya lupa ya teman-teman, karena papan penunjuk dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini sudah dicoret-coret dari warga. Nah, kemarin terlihat di sekitar terowongan itu ada ditulisi dari STA-nya, namun saat ini sudah ditumpuki, sudah dicoret-coret oleh anak-anak muda ya teman-teman, untuk mencoret-coret vandalisme. Terlihat ramai sekali dari aktivitas pengurukan serta pemadatan lahan yang dilakukan di sekitar Desa Mbeku ini ya teman-teman. Selain dari aktivitas truk-truk dam,
pengangkut material tanah uruk yang terus melakukan aktivitas bongkar muatan dari material tanah uruk ini di sekitar Desa Mbeku ini juga terus dilakukan dari proses pemadatan lahan, perataan permukaan lahan yang dilakukan dari beberapa alat berat jenis bulldozer serta beberapa strum ya teman-teman. Di depan kita ini adalah Jalan Raya Jatinom Penggung ya teman-teman. Nah, kemungkinan disinilah nanti apabila pengelola dari Jalan Tol Jogja Solo akan memperpanjang dari jalur fungsional. Nah, ini adalah jalan terbesar di selatan dari Simpang Susun Karanganom ya teman-teman. Sebelumnya ini tidak ada jalan yang bisa dipergunakan sebagai akses exit tol. Jadi apabila pengelola dari Jalan Tol Jogja Solo ini ingin memperpanjang jalan fungsional yang nantinya dibuka, ini harus minimal sampai dengan Jalan Raya Penggung Jatinom ini ya teman-teman. Namun ini masih rencana karena masih menyesuaikan dari progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini sendiri, apakah nantinya bisa dilalui atau tidak ya teman-teman. Namun yang positif itu sampai dengan STA 13 di sekitar Simpang Susun Karanganom melalui exit tol Kuncen. Dan terlihat di depan itu ruas pengurukan serta pemadatan lahan nampaknya juga sedang terus dilakukan di sekitar Desa Tarubasan ya teman-teman. Nanti kita juga akan melihat ke sana. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Tarubasan. Kita berjalan sedikit ke arah barat dan dapat kita lihat nampak di depan kita ini adalah Badan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Tarubasan ini. Dan nampaknya saat ini sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar ya teman-teman. Dan terlihat di depan itu sedang dilakukan dari proses pengerjaan dari saluran ataupun gorong-gorong saluran drainase untuk saluran pembuangan air hujan pada as tengah Badan Jalan Tol Jogja Solo. Dan terlihat di sebelah baratnya ini proses pengurukan serta pemadatan lahan ini terus dilakukan ya teman-teman. Nah, karena memang di sebelah barat itu ada jalan kabupaten yaitu Jalan RSI Karanganom ya teman-teman, sehingga di situ dibutuhkan sebuah terowongan yang cukup tinggi ya, yang harus memenuhi standar yaitu di sekitar 4,2 meter. Nah, jadi proses pengurukan serta pemadatan lahan di sebelah barat itu level ketinggiannya cukup tinggi ya teman-teman, harus menyamai atau lebih tinggi sedikit dari terowongan yang dibangun di sekitar Jalan Raya RSI Karanganom. Nah, di depan kita ini adalah jalan pengalihan untuk akses warga ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi, sudah dicor mulus. Ini adalah jalan bagi warga Tarubasan apabila ingin pergi ke Karanganom. Nah, kemarin karena jalan existingnya ini sudah terpotong dari proses pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, sehingga dilakukan dari proses pengalihan yang dialihkan di sisi sebelah selatan dari Badan Jalan Tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, terlihat di depan kita dari truk program pengangkut material tanah uruk ini terus melakukan aktivitas pengurukan pada Badan Jalan Tol Jogja Solo, serta di depan itu sedang dilakukan dari proses perapian jalan akses warga ini ya teman-teman. Nah, nampaknya sebuah alat berat jenis bego ini sedang melakukan perapian pada media jalan akses warga ini ya teman-teman. Dilakukan dari proses penambahan material tanah uruknya agar sedikit menambah dari lebar jalan akses warga ini. Terlihat ini sedang melakukan dari proses pengurukan agar menambah dari lebar jalan akses warga ini. Dan para pekerja juga terus melakukan dari proses penyelesaian fondasi jalan akses warga ini ya teman-teman. Dan di depan ini adalah terowongan jalan penghubung
penghubung yang dibangun di sekitar Jalan Raya Karanganom RSI ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai dicor, nantinya tinggal melakukan dari proses pengecoran pada pengaman sisi kanan kiri ataupun komponen jalurnya ya teman-teman. Nah, nantinya proses pengurukan ini harus menyamai dari level ketinggian dari terowongan yang dibangun di sekitar Jalan Raya RSI Karanganom ini. Sedangkan di sisi sebelah baratnya ini nampaknya juga sudah selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampaknya saat ini sedang dilakukan dari proses penghamparan dari material subdis. Kita berjalan sedikit ke sebelah selatan ya teman-teman. Kita saat ini sudah berada di sekitar Desa Jungkare. Nah, di sebelah selatan itu adalah Desa Tempur Sari, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Jungkare ini sudah selesai ya teman-teman, sudah mencukupi. Terlihat level ketinggian dari badan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah menyamai level ketinggiannya dengan terowongan jalan penghubung yang dibangun di sekitar Desa Jungkare ini. Nah, saat ini sedang dilakukan dari proses penghamparan dari material subdis. Tadi kita dari arah timur tadi terlihat tumpukan-tumpukan dari material subdis ya teman-teman, agregat subdis. Namun dari sisi barat ini tumpukan material subdisnya tidak terlihat. Dan di sekitar Desa Jungkare ini juga terus dilakukan dari proses penyelesaian dari saluran irigasi untuk lahan-lahan pertanian warga di sekitar Desa Jungkare ini ya teman-teman, serta dilakukan dari proses pembuatan dari jalan akses warga. Ini adalah jalan pengganti karena jalan lama, jalan existing ini terpotong oleh pembangunan dari jalan tol Jogja Solo ini, sehingga diberikan pengalihan ataupun diberikan jalan penggantinya. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo yang bisa kita lihat dari Kecamatan Karanganom, dari Desa Berangkal sampai dengan Desa Jungkare ini. Semoga saja di tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.